Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Ustazah kita, Ustazah Yani, kepada Ustazah Yani untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cintai dan saya ta'zimi pengasuh dari Majelis Taklim Musalla Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi dan Ibunda Hajah Maimunah, yang mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk jasa-jasa beliau ini masih bisa kita untuk nikmati ya, baik materi atau material dari beliau Kiai dan Ibunda Haji. Mudah-mudahan keberkahan rezeki beliau senantiasa kita semua dapat memanfaatkannya untuk kehidupan di dunia dan akhirat kita. Juga yang saya cintai pimpinan Majelis Taklim Musalla Al-Azhar Ibunda Haja Neneng Syarifah, matanallah bituli hayatiha, para sepuh, bini sepuh, orang tua kami, ibunda kami yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Juga keluarga besar Majelis Taklim Musalla Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahim di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam kita haturkan ke hariban yang mulia, sosok insan yang paling sempurna, panutan bagi semua ummah, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini, terutama untuk pendiri dari Majelis Taklim Musalla Al-Azhar yang sudah tiada, yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada almarhum dan almarhumah, dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk guru-guru kita dan kedua orang kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang, dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima ilmu-ilmu dari para guru kita. Juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, keluarga besar kita, putra putri kita, keturunan kita semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita dijadikan keturunan yang solihin solihat, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul kebaikan, dan mudah-mudahan keturunan kita kelak menjadi orang yang berguna untuk agama dan juga untuk sesamanya. Fatihah juga kita niatkan untuk majlis taklim kita ini mudah-mudahan tetap berjalan eksis ila yaumil qiyamah nanti. Dan juga jamaahnya mudah-mudahan semakin lama semakin bertambah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum diberi kesempatan untuk bisa hadir, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan untuk bisa hadir duduk bersama kita di tempat yang penuh barokah ini. Dan juga untuk sedekah jariah kita baik sedikit ataupun besar, apapun niat dan hajat ibu, terutama untuk kedua orang tua kita atau suami kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan pahala sedekah ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pahala kebaikan buat kita semua di akhirat nanti. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua tetap dijadikan orang yang istiqomah di dalam kebaikan ila akhiril hayat kita nanti. Bisyafatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata kalamikal qadim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bu? Alhamdulillah. Masih semangat enggak? Baik Bu. Kita nggak usah berpanjang kalam ya Bu ya. Kemarin terakhir surat Al-Ikhlas ya Bu ya. Ya, sekarang surat Al-Lahab. Ya, kita bukan sama kita surat Al-Lahab. Tabat, kata Ibu tabat ya Bu ya. Juz amma Bu, juz amma turutan kata Ibu ya. Paling belakang kalau dalam halaman belakang ya Bu ya. Ya. Sudah semua? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lafaz tabbat yang pertama itu ada tasdid di ba-nya Bu ya. Jadi tabbat. Coba 1 2 3. Ya, jadi kalau hurufnya double di atas itu hurufnya double Bu ya. Nah, abinya itu ada ya Bu ya, mat tabi'i. Jadi abi jadi 2 harokat atau satu alif ya Bu ya. Nah, saya ulangin ya Bu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1 2 3.
watab. Karena itu ada tasdid di ba-nya Bu ya. Kan kalau ba-nya satu qalqalah kubro, karena berhenti karena waqaf timbul sukun kan Bu, akhir timbul huruf mati. Nah kalau ba-nya spasi watab gitu aja Bu ya. Tapi karena ini ada tasdid jadi watab. Watab. Coba 1 2 3. Nah, coba ulangin 1 2 3. Tabat 1 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ucapin ghin bukan agna tapi al ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1 2 3. Ma an ya rin ya Bu ya, bukan gin tapi rin. Al il ya Bu ya, yaghfirud dzunuba ya Bu ya. Bukan gin tapi rin. Sayasla naran datalahabi wamra'atuh. 1 2 3. Perhatikan naron itu fathah tanwin ada za ya Bu ya. Nah itu ikhfa ya Bu ya, ikhfa ausat ya Bu ya. Jadi Ibu naron za, jadi kita bacanya antara idhar dan idgham ya Bu ya. Naron zatalahabi wamra'atuh. Ayat 1 2 3. Hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Kalau bacanya benar kayak gini, sholatnya enak Bu ya. Karena kita cepet-cepet, belum masa. Nah, ini kalau kita ngaji seperti itu, kita praktekkan untuk kita bisa mengetahui. Kita udah belajar nih ilmu tajwid, berarti kita harus mempraktekkan ya Bu ya. Kita mengamalkannya. Jadi fi jidiha hablum mim masad. Fi hablum mim. Nah, itu bacaan idgham bi gunnah. Jadi kita masukkan dengan mendengung. Tanwin ketemu mim dan nun ketemu mim. Ya Bu ya, itu bacaan idgham bi gunnah. Nah, sekarang baca bersama-sama dari awal ayat. Ayo bismillah. Watab.
Sadaqallahul adzim. Jadi makharijul sin dengan shad ambil sa sa ya Bu ya. Jadi maka sayasla, jadi sin dengan shad sa jadi makanya sayasla naran datalahabi wa ra'atuh ya kayak gitu ya. Jadi nanti di rumah diulang kembali ya Bu ya. Gak usah cepat-cepat, yang penting kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kita terbiasa ya Bu ya. Jangan kita mengejar pengen cepat-cepat banyak baca, enggak. Yang penting kita sudah belajar nih. Nah, kita tinggal mempraktekkan, kita tinggal mengamalkan. Itu yang perlu Bu, dari kita belajar ilmu tajwid. Kalau kita sudah tahu, kita tidak mengamalkannya, itu tidak boleh, berdosa Bu ya, seperti itu ya Bu. Itu kalau ilmu tajwid seperti itu. Jadi Ibu harus kita mempraktekkannya, mengamalkannya ya Bu ya. Oke, sekarang saya akan bacakan artinya. Surat Al-Lahab ya Bu ya, surat Tabbat ini namanya surat Al-Lahab ya Bu ya. Jadi Al-Lahab ini salah satu dari pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ada ceritanya, namanya dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran ya Bu ya. Tapi dalam tafsir Jalalain itu bukan surat Al-Lahab, namanya surat Tabbat ya Bu ya, surat Tabbat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa na'afa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Suratun Tabbat, surat Tabbat makiyatun. Jadi surat Tabbat ini, surat Al-Lahab ini surat yang berbahasa Makiyah. Berarti diturunkannya di kota Mekah ya Bu ya. Khamsu ayatin, ada 5 ayat. Jadi surat Al-Lahab ini ada berapa ayat Bu? 5 ayat. Diturunkannya di mana Bu? Di kota Mekah ya. Jadi ceritanya ini ketika baginda Rasulullah SAW mengajak kaum kafir Quraisy ya Bu ya untuk beriman ya Bu ya. Nah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, Tabbat itu artinya celakalah. Nah dalam tafsir artinya merugilah ya Bu ya. Ayat khasirat, apa yang dirugi? Yada, kedua tangan. Kedua tangannya siapa? Abi Lahab, yaitu kedua tangannya Abi Lahab. Nah Abi Lahab ini adalah pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kenapa kok Allah menurunkan surat Tabbat yada Abi Lahab yang mengatakan celakalah kedua tangannya Abi Lahab? Ini ada asbabun nuzulnya Bu, ada sebab-sebabnya. Kenapa kok diturunkan surat Tabbat yada Abi Lahab Bu? Ya, kita lanjutkan. Watab, dan merugilah dan lebih celakalah. Seperti itu artinya Bu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW Bu mengajak, pelit banget sih Bu Rasulullah SAW, Allahumma shalli sallim wa barik alaihi. Dan gitu, jangan pelit Bu ya ketika disebutkan nama Nabi kita, jawablah Bu dengan sholawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu lebih bagus lagi, komplit dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan pelit Bu. Kita kan nggak tahu, mungkin dengan kita menjawab salawat tersebut itu yang akan menjadi syafaat buat kita di akhirat nanti. Jangan pelit, Ibu terkadang nggak sadar ya, disebut nama Rasulullah berulang-ulang, dia baik, dia baik. Ini diturunkannya ayat Tabbat yada Abi Lahab, celakalah, merugilah kedua tangan Abi Lahab dengan sungguh-sungguh celaka atau merugi. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW, jadi Nabi itu ya Bu, orang Arab Mekah ini Bu, ya Bu, yang mereka itu adalah orang jahiliyah, orang yang bodoh, dan mereka kafir. Mereka itu menyembah berhala.
Karena Rasulullah ketika dilahirkan, mereka itu sayang dengan dilahirkannya Rasulullah, ya Bu ya. Karena Rasulullah itu mulai dari anak-anak sampai dewasa tidak pernah berbohong. Jadi mereka itu begitu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bu ya. Nah, ketika Nabi mendapatkan risalah perintah dari Allah, Bu ya, ketika usia 40 tahun, Nabi mendapatkan risalah utusan dari Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya, kaumnya ketika itu, ya Bu ya. Nah, tadi kan mereka tuh cinta kepada Rasulullah, Bu, sayang banget. Karena apa? Rasulullah ini orang yang terpercaya, akhlaknya bagus, terpuji, ya Bu ya. Mencintai kepada sesama, itu baginda Rasulullah SAW. Kepada yang lebih kecil sayang, kepada yang lebih sepuh menghormati, menghargai, itu sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, itu ketika Nabi mendapatkan perintah untuk menyampaikan ajarannya, ayo Muhammad, jangan engkau menyampaikan ajaranmu itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Pertama Rasulullah itu menyampaikan ajarannya itu, Bu, keluarganya dulu, ayo sekarang kita menyembah kepada Allah yang satu, Allah yang esa, itu Tuhan kita, bukan berhala. Jadi Ka'bah itu, ya Bu ya, dikelilingi oleh berhala, Bu. Jadi mereka itu melakukan tawaf itu bukan tawaf karena Allah, tapi karena berhala, itu Bu. Kaum pada masa itu, ya Bu ya, pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi, Bu, mendapatkan perintah untuk menyampaikan ajaran itu secara terang-terangan, kata Nabi, wahai kaumku, aku diutus oleh Allah untuk memberikan kabar baik, kabar gembira, dan juga untuk memberikan kalian ini kabar yang memberikan peringatan kepada kalian. Maksudnya kabar gembira apa? Kalau orang yang beriman, percaya, pasti mereka akan masuk surga. Tapi kalau mereka tidak mempercayai ajarannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ketika Nabi menyerukan demikian, dikumpulkanlah kaumnya itu, Bu. Wahai kaumku, kaum Mekah itu di Bukit Sofa, ya Bu ya. Mari berkumpul di sini, ya Bu ya. Ketika Nabi sudah mengumpulkan mereka, lalu Nabi menyampaikan, aku ini diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kalian. Nah, barulah mereka di situ, Bu, menampakkan sifat asli mereka, termasuk pamannya ini, Bu. Jadi kata pamannya gini, oh, anak saudara laki-laki ini ya. Ini tujuannya kamu hanya mengumpulkan kami di sini hanya untuk menyampaikan bahwa engkau ini pemberi kabar gembira dan diberi peringatan. Hanya ini tujuan kamu, untuk menyembah Tuhan kamu. Nah, itulah berarti pamannya ini menentang. Padahal Abi Lahab ini, Bu, orang yang paling berbahagia ketika Nabi Muhammad dilahirkan sampai budaknya pun dimerdekakan. Itu, Bu, siksaannya Abi Lahab ini, Bu, tiada henti. Tapi karena satu, dia begitu bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah, Allah membebaskan hukumannya ketika hari Senin. Itu, Bu. Nah, kita cinta nggak kepada baginda Rasulullah, Bu? Kita sayang nggak? Hah? Cinta nggak? Nah, tapi Ibu kalau disebutkan namanya, Ibu nggak mau baca sholawat. Jadi kita menghadiri acara Dzikra Maulidur Rasul di mana aja dibacakan sholawat, dibacakan marhaban, mahalul qiyam, itu apa, Bu? Tujuannya supaya kita ini lebih ada rasa tumbuh, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya, Bu. Jadi ingin mengajak kita nih lebih mengenal kembali ini loh Nabi kita. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, tapi kita ini umat yang begitu dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah, Bu, di akhir hayatnya, Bu, itu yang diberatkan adalah umatnya kita pada saat ini, Bu. Kalau orang yang hidup pada zaman Rasulullah, Bu, sudah dijamin, Bu, ketemu langsung dengan baginda Rasulullah, beriman. Tapi kalau kita kan tidak pernah ketemu, tapi kayaknya kita kayak kenal ya, sayang, dibaca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaih. Kan begitu, Bu. Nah, itulah. Nah, ini Abi Lahab ini pamannya termasuk orang yang menentang kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam. Jadi mereka Abi Lahab tuh ngomong, oh,
jadi kamu tujuannya hanya ini, mengumpulkan kami di sini untuk mengajak kami menyembah Tuhanmu. Padahal tadinya mereka itu sangat sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika mulai itulah Bu. Jadi mereka banyak yang tidak suka, banyak yang benci, banyak yang suka mencaci, banyak yang ingin mencelakakan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini akhirnya diturunkanlah surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab'a. Kenapa kok disebutkannya kedua tangan? Kan celakalah kedua tangan Abi Lahab. Kenapa enggak sebut celakalah Abi Lahab? Ini namanya majaz, perumpamaan. Karena apa? Kita melakukan segala sesuatu itu dengan kedua tangan kita. Ya kan Bu? Ya maksudnya berarti kalau apa-apa dilakukan dengan berarti semua termasuk. Nah, ini perumpamaan. Nah, sekarang Abi Lahab pada masa kini ada nggak Bu? Itu Abi Lahab kan pada masanya Bu ketika itu ya. Nah sekarang Abi Lahab kan sekarang ada Bu. Banyak orang yang gak suka. Ya Bu ya, dengan acara Maulid Rasul gak suka. Itu namanya Abi Lahab. Ya Bu ya, suami suka melakukan kekerasan pada istrinya, ya Abi Lahab. Kan kayak seperti itu ya Bu ya. Orang yang sombong, suka dengki, hasut, ya Abi Lahab. Itu aja Abi Lahab saat ini. Kalau Abi Lahab pada masa lalu itu menentang kepada ajarannya baginda Rasulullah. Paham Bu? Ya ini isi cerita surat Al-Lahab, Tabbat Bu. Di sini paham nggak? Ada yang belum dimengerti nggak? Hah? Ya, jadi kalau ditafsirin amma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabahu wa qala inni nadhirul lakum baina yaday adabun syadid. Kata Nabi, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengikuti ajaranku maka sesungguhnya kalian akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, faqala ammuhu Abu Lahab, terus pamannya berkata, ya Abi Lahab kepada baginda Rasulullah, tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad, hanya karena inilah engkau mengajak kami di sini. Nah, diturunkanlah surat Al-Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, seperti itu Bu ya. Watab dan celakalah. Jadi kalimatnya nanti Ibu kalau malah lebih. Jadi kalau kata kita ini kalimat berita. Lafaz tabbat yada Abi Lahab ini kalimat berita tapi yang berisinya itu doa. Binasalah, sungguh benar-benar binasa Abi Lahab. Itu maksudnya seperti itu Bu ya. Jadi sudah tidak ada ampunan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap Abi Lahab. Wa hadhihi khabarun kaqalib ahlakal wa qad khalaqal. Nah. Terus kita lanjutkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya Bu ya. Ma'aghna, tidak akan pernah mencukupi kepada Abi Lahab apa? Maluhu, hartanya, wa ma dan sesuatu kasab yang sudah dikerjakannya. Sekali-kali tidak akan pernah mencukupi kepada Abi Lahab apa hartanya, wa makasab dan juga apa yang sudah dikerjakannya. Ayat yang kedua ini Bu, ya Bu ya, itu diturunkan ya Bu ya. Abi Lahab itu berkata demikian ketika Nabi sudah memberikan peringatan kepadanya kalau mereka tidak beriman, mereka akan mendapatkan sisaan yang sangat pedih. Nah, Abi Lahab menjawab lagi Bu, in kana ma yakun ibnu ahi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi. Kata Abi Lahab, wahai putra laki-laki saudaraku, jika yang engkau katakan itu benar, kalau orang itu tidak beriman akan mendapatkan siksaan sangat pedih, maka sesungguhnya aku akan menebus siksaan itu dengan hartaku dan juga dengan anak-anakku. Kata Abi Lahab. Seperti jadi Abi Lahab ini masih menentang Bu. Jadi kata Rasulullah kan kalau kamu tidak beriman, kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dia masih menentang. Kalau memang perkataan itu benar, bahwa kalau orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, aku akan menebusnya dengan hartaku.
dan juga dengan anakku. Tapi semua itu tidak berguna, tidak berfungsi, Bu. Ya Bu ya, siksaan Allah itu tidak bisa ditebus dengan anak kita dan harta kita. Makanya turun ayat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah seperti itu Bu. Jadi Bu, kembali kepada kehidupan kita. Harta ibu, anak-anak ibu itu bukan jaminan buat ibu semua. Kalau ibu di akhirat ibu ya, ibu mendapatkan siksaan, oh bisa ditebus dengan anakku. Kita masuk surga dan tidak, tapi semua dengan amaliyah kita. Kita semakin banyak menanamkan benih-benih kebaikan itu yang akan kita petik di akhirat nanti. Jadi semua harta anak-anak kita itu bukan menjadikan jaminan buat kita semua. Paham Bu? Tapi kalau kita bisa mempergunakan itu semuanya baik, Bu. Mereka menjadi contoh, kita menjadi contoh buat anak-anak kita, meneruskan apa yang sudah kebaikan yang kita lakukan. Nah itulah yang akan menjadi titipan terus buat ibu yang sudah mendahului. Paham Bu? Makanya dituliskan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi Abi Lahab itu masih menentang, wahai Muhammad, kalau perkataan itu benar bahwa sesungguhnya kita akan mendapat sisa yang akan pedih, saya akan menebusnya dengan harta saya dan juga anak-anak saya. Nah itu tidak bisa dijadikan jaminan. Paham Bu? Paham Bu? Kita berat banget ya Bu dengan harta kita, dengan anak-anak kita kan begitu Bu. Apalagi anak-anak kita, kayaknya kita kalau bisa nih Bu ya, kalau bisa nih apa yang bisa kita lakukan hanya untuk anak kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada saat ada masanya seperti itu. Yang penting kita sudah berhikmah kepada anak kita, diberikan pendidikan yang baik ya Bu ya, kita tuntun. Nah itu setelah itu mereka akan berjalan. Jadi kita tidak seterusnya tidak seperti itu ya Bu ya. Ada saatnya kita memang harus melepas mereka supaya mereka bisa menemukan jati dirinya. Dan kalau mereka bisa berpedoman kepada kita yang sudah memberikan contoh yang baik Bu, kelak mereka akan menjadi penerus kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kita ini contoh pertama Bu. Diri kita ini, saya, ibu. Nah ini kalau memulai diri kita dulu sendiri nih Bu. Beribadah dengan baik, beramaliyah, melakukan amaliyah kebaikan. Nah anak kita yang akan mencontoh Bu. Keluarga kita yang akan mencontoh. Gak perlu kita usah, harus begini. Gak usah kayak gitu. Kita memberikan contoh. Ya Bu ya. Jadi seperti baginda Rasulullah pun demikian Bu. Makanya bagian laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu memang contoh teladan yang baik. Nah kita begitu berusaha, saya ibu berusaha memberikan contoh yang baik pada keluarga kita. Jadi memulai dari diri kita sendiri. Nyuruh cucu kita sholat, tapi kita masih asik nonton TV. Ya kan Bu, terkadang kan begitu. Kalau ibu-ibu muda masih asik main handphonenya, seperti itu. Lah, mama aja masih asik main handphone. Nah itu, makanya ibda binafsik, mulailah dari kita sendiri. Ya Bu ya, kita sholat. Kita sendiri belum sholat, nyuruh anak kita sholat. Nah seperti itu, terkadang kita begitu ya Bu ya. Pak sholat Pak, sendiri udah sholat belum? Nah itu dia seperti itu ya Bu ya. Jadi apa-apa itu dimulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah sholat, nanti gini, malas juga, ngapa ngajak-ngajak, enggak juga. Teman-teman kita beri contoh ya Bu ya. Jadi kita terkadang gini Bu, teman kita nih, ayo kita ngaji gini, lu kalau udah bener aja lu ngajak-ngajak ngaji, kan begitu kan Bu? Kalau udah bener aja ngajak-ngajak ngaji. Nah seperti itu tuh Bu. Jadi kalau mereka udah berkata demikian, udah diem aja, gak usah jawab. Gak ada manusia yang sempurna ya Bu ya, seperti itu. Gak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Yang penting kita udah ngajak, dia mau ikut, alhamdulillah. Gak ikut ya berarti ditanggung sendiri. Seperti itu Bu. Kita juga gak usah pusing. Ya, kita juga gak usah pusing Bu, mikirin. Kenapa ya dia nanti pikirnya panjang gini. Ya, gak usah. Yang penting udah diajak. Seperti itu Bu. Kita mau beri contoh. Jangan ibu ngajak ke majlis taklim, ibunya juga gak datang ke majlis taklim, nyuruh-nyuruh, tapi ibu juga gak ngajak, gak mau hadir. Nah itu yang gak bisa, seperti itu ya Bu ya. Yang penting kita udah ngajak, ayo Bu hadir ke majlis taklim Bu. Nah, kalau jawabnya dia mereka, ya udah biarin, gak usah dipikirin. Yang penting ibu sudah mengajak. Nanti kalau ibu mikirin, waduh,
Jadi yang tadinya mau jadi amal baik bukan jadi amal baik, jadi amalia sayyi'ah, jadi amal keburukan. Nah inilah ya Bu ya. Jadi semua harus dimulai dari diri kita sendiri ya Bu ya. Jadi paham Bu? Makanya Abi Lahab ini ketika Rasulullah sudah memberikan peringatan siksa yang sangat pedih, kata Abi Lahab masih menjawab, kalau memang siksaan itu benar adanya, aku akan menebus siksaan itu dengan anakku dan juga dengan hartaku, karena dia merasa orang kaya, orang yang berkuasa. Ya tidak bisa lah Bu, Allah mau dilawan ya Bu ya. Allah itu kan yang maha segala-galanya ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira dimengerti Bu? Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya menerjemahkan ayat berikutnya, ada yang mau ditanya? Memang iya, asalnya kan dia itu karena kesombongannya dia, ya Bu ya, karena merasa dia itu orang yang kuat, ya Bu ya, karena apa ya? Ini kan anak kapan ini kok udah bisa mengajak-ajak kita untuk beriman gini? Nah, itu ya Bu ya, seperti itu. Nah itu kan bukti orang kalau sombong. Sebenarnya Bu, hal kebaikan itu kita tidak usah melihat siapa yang berbicara, tapi kalau itu memang kebaikan ayo kita ikutin. Ya Bu ya, baik itu anak kecil kayak ngomong, ibu nih kerjanya nonton TV melulu, lebih dekat ngaji, itu kan bener kan Bu? Nah itu walaupun anak kecil yang ngomong, satu hal lo, nah dia masih diomelin. Nah itu, ya, jadi seperti hal yang demikian itu Bu, kita gak usah melihat siapa yang mengajak, siapa yang berbicara, tapi kalau itu kebaikan yang disampaikan, ikutin lah Bu. Ibu nanti mentang-mentang musuh, kayak orang bener aja lo ngomong, nah tapi kan bener dia. Seperti itu, yang ngapain daripada duduk di pinggir jalan, ya kan lebih baik kita duduk di majelis taklim, di musola, ya, baca Al-Quran, pahala Bu. Al-Quran ini Bu, bacanya walaupun gak lancar, masih terbata-bata, gak tahu artinya, pahala kebaikan buat kita. Itu Al-Quran, istimewanya Al-Quran, seperti itu. Jadi Bunda Haji tadi, iya Abi Lahab itu kan cinta sama baginda Rasulullah, paling seneng ketika baginda dilahirkan, apalagi itu anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ya Bu ya, orang paman Bu, berarti kan ponakan kan, ibnu ammihi ya Bu ya, seperti itu. Jadi makanya Abu Lahab ini Bu mendapatkan keringanan siksaan ketika hari Senin. Kenapa? Karena dia orang yang paling berbahagia ketika Rasulullah dilahirkan oleh ibunda tercintanya. Itu Bu. Makanya kita kalau hadir di acara Maulid Rasul itu ada rasa senang, rasa bahagia kita. Seakan-akan Rasulullah ada di hadapan kita, seperti itu ya Bu ya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, maksudnya bertatap muka ya Bu ya, seperti itu. Sebenarnya senang Bu kalau kita Maulid tiba ya Bu ya, Maulid berjelis na'an nasas simtut duror ya Bu ya, itu semua apalah kalimat pujian untuk baginda Rasulullah, menceritakan kehidupan baginda Rasulullah ya Bu ya. Jadi sholat itu kalau kita tahu artinya senang Bu, senang sekali. Apalagi kalau kita yang sudah pernah sampai ke tanah suci Mekah Madinah, itu seakan-akan kalau kita ada di depan makam baginda Rasulullah ya Bu, seakan-akan kita kayak Rasulullah ini kita dekat banget ya Bu ya, dekat kayak kita bertemu gitu, padahal kita ya tidak jumpa, itu hanya makam beliau ya Bu, seperti itu. Nah ini Bu ya, jadi kesombongannya Abi Lahab ya Bu ya, walaupun Rasulullah sudah mengatakan, disampaikan mengatakan jaminan kalau memang perkataan putra laki-laki saudaraku ini benar, aku akan menebus siksaan itu dengan hartaku dan juga dengan anak-anakku. Ya tidak bisa lah Bu, siksaan Allah kok sudah di akhirat ya pasti akan diterima bagi orang yang tidak percaya, tidak orang yang tidak beriman, seperti itu Bu. Jadi Bu, kita melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu semata-mata kita hanya menjalankan perintah Allah. Bagi Allah sih gak ngaruh, ibu gak sholat, gak puasa gak ngaruh, Allah tetap orang yang maha segalanya. Ya Bu, maha perkasa, Allah maha kuat, gak butuh sholat ibu, tapi itu kan akan kembali kepada ibu. Ya Bu ya, akan kembali kepada ibu. Tanda bukti ibu ini adalah apa? Oh, aku ini kan hamba Allah, berarti kan aku mempunyai kewajiban yang harus aku lakukan, ya kan? Untuk kepada yang sudah menciptakan aku.
Nah itu kan kembali kepada ibu. Di akhirat nanti sholat ibu, puasa ibu, zakat ibu. Ini terutama untuk rukun Islam ya Bu ya. Itu kan sholat, syahadat, apalagi syahadat. Jadi semua akan kembali kepada diri kita semua. Bagi Allah sih gak butuh sholat kita, zakat kita gak butuh ya Bu ya. Karena Allah maha segala-galanya, yang memiliki semuanya ya Bu ya. Jadi tanda bukti kita sebagai seorang hamba apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seminimal mungkin kita jauhi perbuatan maksiat. Seperti itu Bu ya. Jadi masa ini apa yang mengandung durhaka kita kepada Allah, yang bikin Allah murka, tidak suka. Seperti itu Bu ya. Apalagi ibu-ibu nih, yang sedikit-dikit saya ibu gak terasa cerita sampai udah ke F, sampai lah sampai udah itu. Terkadang seperti itu. Nah itulah, itu kan yang hal-hal yang demikian yang bikin Allah murka. Kalau Allah gak suka kan berarti Allah akan murka kan. Ini ibu-ibu seperti itu ya. Sebenarnya ganjaran pahala buat ibu-ibu ini lebih banyak, tapi lebih banyak juga untuk dosa-dosanya kalau tidak kita seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya Bu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka sekali-sekali tidak akan pernah memberikan manfaat, memberikan faedah ya Bu ya, mencukupi kepada engkau bilahap hartamu dan juga apa yang sedang kau kerjakan ya Bu ya. Saya selah maka bakal akan masuk ya Bu ya, naron, ke dalam neraka, datalahabyun, dan juga bakal akan masuk ke dalam api neraka siapa? Datalahabyun, perempuan, datalahabyun, orang yang memiliki wajah yang menyalah-nyala. Jadi Abi Lahab itu Bu, kenapa disebut Abi Lahab Bu? Padahal sih nama akunyanya itu Bu ya Abul Uzzah ya Bu ya. Abu Lahab itu nama sebenarnya sih Abul Uzzah ya Bu ya. Disebut data apa? Karena mukanya itu Bu yang selalu memerah-merah, menyalah-nyala. Ketara kalau orangnya itu orangnya suka marah. Ya Bu ya, disebut data hal yang menyalah-nyala. Jadi pemarah seperti itu. Makanya disebut bakal masuk api neraka siapa? Abi Lahabin ya. Orang yang data Lahabin yang mempunyai wajah yang menyalah-nyala. Jadi memang Abi Lahab itu seperti itu. Jadi wajahnya itu sudah menampakkan bahwa dia orang yang paling suka menentang. Jadi gini Bu, penampakan diri kita, jasad kita ini dari hati kita. Coba Ibu kalau lagi marah, lagi kesel, kelihatan kan dari mukanya kan, gak suka, gak bisa dibohongin, gak bisa didustain Bu. Karena hati ini yang akan memberikan aplikasi buat jasad kita, ya Bu ya. Jadi badan kita, kalau hatinya enak juga ngelihatnya. Tapi kalau ibu udah gak suka aja, gak bisa dibohongin. Iya, seperti itu. Tapi kita gak boleh berpikir buruk terus sama orang ya Bu, tidak seperti itu. Yang penting selama kita tidak mengganggu kehidupan orang lain, aman-aman aja bagi kita kok Bu. Ya Bu seperti itu ya Bu ya. Udah sih hidupnya seperti itu aja sih Bu. Sholat, ngaji, apalagi kita sudah usia yang di atas 50, 60, buat apa lagi sih, apa sih yang kita kejar ya Bu ya. Sudah saatnya kita meningkatkan ibadah kita, amaliyah kebaikan kita, baik pada semua orang ya Bu ya. Udah gak usah cari musuh. Iya, gak usah cari musuh, gak usah cari gara-gara ya Bu ya, gak usah cari gara-gara. Terkadang kan iseng aja. Gak usah cari gara-gara, seperti itu. Terkadang kita yang baik aja orang suka iseng sama kita kan, seperti itu. Nah itulah. Jadi kenapa? Ke kita udah gak usah dilayanin. Kalau ada orang mau cari gara-gara kita gak usah dilayanin Bu. Ya Bu ya, kalau kita ngelayanin berarti kita sama sama dia. Ya Bu ya, gak bakalan ada selesainya, tidak bakal ada penyelesaiannya. Itulah memang dibilang kita ini apa, untuk melatih diri kita menjadi sabar, ikhlas gitu Bu. Gampang Bu, cari dosa mah gampang Bu.
Iya kan? Cari dosa mah gampang, Bu. Nah, cari kebaikan ini yang banyak. Karena setannya juga lebih berat ya, Bu ya. Kalau orang mau ingin berbuat baik itu setannya lebih berat lagi. Musuhnya lebih berat lagi. Jadi gampang, Bu. Jadi sebenarnya sih, Bu, ada orang iseng nih yang buat kita dia. Gak usah kita layan juga tuh berhenti sendiri sih, Bu. Iya. Udah. Kalau kita ngelayani berarti kita sama sama dia. Iya. Nah, Bu, gak usah jauh-jauh. Terkadang mungkin dari keluarga kita, saudara kita, itu ujian orang kan bermacam-macam, Bu. Iya kan? Orang tuanya aman, mertuanya aman, suaminya aman, adik iparnya. Nah, itu ujian seperti itu ya, Bu ya. Terkadang kakak iparnya seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu namanya itu ujian keluarga ya, Bu. Tapi di mana-mana kebaikan itu pasti akan menang. Itu, Bu. Kebaikan itu pasti akan menang dan Allah yang akan menampakkannya pada kita, Bu. Seperti itu ya. Jadi gak usah galau. Besti, udah tenang aja. Ya, Bu, gak usah galau. Jadi seperti itu. Jadi terkadang kita gini, Bu, memandang orang itu dia enak ya, begini enak. Itu menurut pandangan Ibu sama, Bu. Pasti dia juga punya masalah. Cuma masalahnya berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu. Seperti itu. Jadi masing-masing semua sudah ada takarannya. Sudah ada tempatnya seperti itu. Iya, ya. Jadi kita tuh fungsinya kita ngaji kayak gitu, Bu. Fungsinya kita ngaji kayak gitu. Karena apa? Allah sudah menentukan semua akan diberi masalah. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebihi batas kemampuan kita. Ya, Bu ya. Enaknya orang ada di Ibu, sama orang itu juga mandang Ibu enak. Pasti tapi dia punya problem, punya masalah, ya, Bu ya. Semua kita kembalikan kepada Allah. Ya, Bu, kalau kita bersandar kepada Allah yang selalu tempat kita berpasrah diri, memberikan pertolongan, kita akan tenang hati kita, Bu, bahagia, ya, Bu ya. Jadi itulah hidup, ya, Bu ya. Gak ada nih orang mau masuk surga ini enak aja, enak, ya, Bu ya. Seperti itu. Semua ada rintangannya. Ya, Bu ya, ada rintangannya. Kayak Ibu pengen sepeda motor, kan Ibu berjerit ngumpulin duitnya dulu, kan begitu. Sama, kita mau ingin dapat surganya Allah kayak gitu. Ya, Bu ya, seperti itu. Ini kehidupan, ya, Bu ya, kehidupan penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Jadi kayak lagunya Umay Rama, ya, Bu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi makanya Abi Lahab itu kenapa disebut Abi Lahab? Karena mukanya yang menyala-nyala. Jadi memang ketara kalau orangnya itu orang yang enggak ya, temperamen keras ya, orang yang punya watak yang keras seperti itu, Bu ya. Saya selanaron datalahabiu, maka bakal akan masuk neraka. Naron itu api yang menyala-nyala. Datan siapa? Orang yang mempunyai warna muka yang menyala-nyala. Itu maksudnya adalah Abi Lahab. Litalah habi wajhuhu isyraqan wa hamratan, ya, tubuh isyraqan wa hamratan, karena begitu merahnya mukanya ya. Wa mraatuhu, dan perempuannya, ya, Bu ya. Dan perempuan ini maksudnya adalah istrinya. Jadi memang di Al-Qur'an itu, Bu, sudah sama Allah sudah dipastikan bahwa Abi Lahab bakal masuk neraka dan juga istrinya. Nama istrinya itu Ummul Jamil. Jadi istrinya, suami istri ini sama. Ya, Bu, sama-sama orang yang menentang kepada ajarannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya sama, Bu, tukang menghalang-halangi, tukang mengusik. Di mana baginda Rasulullah itu lewat, dia akan membuat sesuatu supaya Rasulullah ini akan menjadi kesakitan. Entah itu kotoran, entah itu duri-duri, supaya diinjak oleh baginda Rasulullah. Itu Ummul Jamil, istrinya Abi Lahab. Ya, Ummul Jamil namanya, Bu. Namanya bagus, Ummul Jamil, Bu ya. Jadi ini suami istri sama. Ya, kalau kita mudah-mudahan tidak, Bu. Ya, Bu ya, insyaallah. Jadi gini, Bu. Mungkin kalau suami kita kurang, kitalah sebagai pensupport suami kita doakan, ya, Bu ya, sambil sedikit demi sedikit supaya kita sejalan, seiring bersama-sama kita masuk ke dalam surga. Seperti itu ujian juga, Bu, ujian. Pernah ada nanya Mas Ayu, Bu, ujian ini
Kalau suaminya nggak sholat bagaimana? Kita tetap harus hormat nggak? Ya hormatlah, namanya suami harus tetap kita hormati. Kita harus kita baiki, kita layanin. Ya Bu ya. Lama-lama mudah-mudahan dengan kita baik secara baik, keikhlasan kita melayani suami kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mau sholat. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi sholat itu kan memang perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya tapi kita juga jangan menjustis lah. Oh lu gak sholat lu pasti neraka, gak boleh gitu juga. Kita gak tahu akhir dari kehidupan seseorang itu, apakah dia menjadi orang yang baik, orang yang buruk, itu adalah urusan Allah. Cuma kita berharap kita menjadi orang yang husnul khotimah, seperti itu. Nah ini, jadi saya selana datalahabi wa mra'atuh, bakal masuk ke dalam neraka datalahabi, orang yang mempunyai wajah menyalah-nyalah, wajah yang kemerah-merahan ya Bu ya. Maksudnya adalah Abi Lahab. Wa mra'atuhu, dan perempuannya. Maksudnya adalah istrinya. Istrinya bernama Ummul Jamil. Siapa istrinya Abi Lahab ini? Hammalatul hatab, yaitu perempuan yang selalu membawa kayu di dalam lehernya. Jadi memang dia sudah selalu membawa ranjau kemana-mana. Itu istrinya Abi Lahab sudah membawa ranjau. Bu, peralatan untuk mencelakakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, kita mudah-mudahan tidak seperti itu Bu ya. Kita bukan menjadi perempuan yang selalu membawa keonaran ya Bu ya, yang mengajak pada hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita bukan tipe perempuan yang seperti itu. Tapi kita menjadi orang yang selalu mengajak kepada kebaikan ya Bu ya. Nih Ummul Jamil seperti itu. Ini istrinya Abi Lahab. Jadi membawa kayu-kayu yang berduri. Nah dia kayu-kayu berduri ini akan dia lemparkan di jalan di mana baginda Rasulullah SAW lewat. Bu, alhamdulillah jahat sekali ya Bu ya, jahat sekali. Nah Ummul Jamil pada saat ini ada nggak Bu kayak gitu Bu? Ummul Jamil pada saat ini ada ya Bu ya. Ya itulah kiasan Ummul Jamil pada zaman istrinya Abi Lahab. Ya ada Bu, ada. Tapi ya kita apa Bu? Jangan takut ya Bu ya. Pasti kebaikan itu akan menang. Jangan dibalas lagi. Orang berbuat tidak baik pada kita balas lagi tidak berbuat baik. Gak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau orang jahat sama kita lawan dengan baik. Ya Bu ya, kita melawannya dengan kebaikan, dengan rendah hati. Ya Bu, dengan ramah. Dia ngomongnya galak-galak, diramahin aja Bu. Toh nanti dia akan merasa malu. Ya Bu ya, ini orang bener-bener ya. Tapi masih aja ngomongnya baik. Nah itulah. Jadi lama-lama dia akan sadar diri. Iya Bu, akan dapat hidayah dari Allah. Jadi Ummul Jamil pada saat ini ada. Seperti istrinya Abi Lahab ada. Ya Bu ya. Jadi istrinya Abi Lahab ini Bu, Rasulullah sholat di mana? Itu ditaruh kotorannya unta. Ya Bu ya. Jadi seperti itu dia, supaya Rasulullah ini apa Bu ya, cedera. Kalau kata kita cedera bahasa sekarang ya Bu ya. Itulah naudzubillah min syarri dzalik. Ya pada saat ini sih ada Ummul Jamil. Ummul Jamil seperti istri Abi Lahab ya ada saat ini. Tapi kita tidak usah berpikir buruk kepada orang lain. Karena apa? Kebaikan itu pasti akan menang. Udah gitu aja, yakin Bu. Kita lanjutkan, hammalatal hatab. Jadi perempuan yang selalu membawa kayu-kayu yang berduri. Fi jidha, di dalam lehernya. Jadi dia selalu bawa, kalau kata kita tuh manggul kayu-kayu berduri. Naudzubillah ya Bu ya. Sampai ma Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Karena naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita bukan orang yang seperti demikian ya Bu ya. Jadi orang mengenang kita kalau kita tiada, itu kebaikan kita yang dikenang oleh orang. Kita inginnya seperti itu ya Bu ya. Sekarang mungkin orang nggak ada nih yang menghargai kita ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Tapi kalau kita sudah tiada, itulah baru kebaikan kita yang akan dikenang oleh orang. Orang akan menceritakan segala kebaikan kita. Jadi kalau ibu sekarang berbuat baik, dia mah nggak tahu terima kasih. Ya nggak tahu terima kasih, nggak pernah begini, dikasih gini ya, nggak pernah ngebahas gini. Nggak apa-apa Bu. Nanti kalau kita sudah tidak ada, barulah akan terbukti Bu. Mereka akan mengenang cerita, oh iya dulu orangnya begini, baik sekali, gini. Nah itulah
Makanya Bu, kita melakukan segala apapun kebaikan, jangan berharap untuk dipuji oleh orang lain. Tapi setelah kita tiada, tapi kebaikan kita yang akan dikenang oleh orang lain. Terkadang kan kita suka ini Bu, ini orang nggak tahu terima kasih nih, udah dikasih begini masih minta, dikasih A mintanya B, nah, minta gini dikasih A mintanya ampela, kan begitu ya Bu, kan seperti itu. Ya itu ya manusiawi sih Bu, kita bukan manusia yang sempurna ya Bu ya, pastilah ada sifat-sifat seperti demikian. Jadi harapan kita, ibu saya, kita melakukan kebaikan, apa harapan kita? Kalau kita sudah tiada, kebaikan kita yang akan dikenang oleh orang lain. Nah itulah yang akan menjadi sedekah jariyah buat kita. Ya Bu ya. Jadi kalau kita ini mengajak kepada kebaikan dan kita sudah tidak ada, orang masih meneruskan, itulah sedekah jariyah buat kita. Ya Bu ya, sedekah jariyah buat kita. Jadi itulah fungsinya kebaikan ya Bu. Bagusnya kebaikan seperti itu. Jadi kalau sekarang orang menghadap sebelah mata ke kita, gak usah dipikirin. Yang penting kita tidak mengusik dia, tidak mencelakai orang lain seperti itu. Paham Bu? Umil Jamil pada saat ini ya ada, tapi mudah-mudahan kita bukan termasuk Umil Jamil seperti istrinya Abi Lahab. Jadi fijidiha hablum mim masad. Jadi kayu-kayu tersebut ditaruh di unukiha, di dalam di lehernya ya Bu ya, dipasang tali mim masadin. Jadi dipasang seperti tali ya Bu ya. Jadi benar-benar Umul Jamil ini sudah mempersiapkan ya Bu ya. Jadi sudah mempersiapkan, setiap kemana-mana dia selalu membawa kayu-kayu tersebut ya Bu ya. Kayu-kayu yang diikatkan kepada lehernya itu, jadi di mana ada Rasulullah, dia itulah akan dipasang ranjau-ranjau buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzu min syarri dzalik. Fi jidiha hablum min masad, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha benar. Sekarang ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak dari terjemah? Apa tuh? Umil Jamil namanya istri Abi Lahab. Jamil itu kan artinya bagus. Iya, Jamilah, cantik. Iya, itu dia. Namanya soleh, pencuri, kan gitu. Nah, padahal nama itu adalah doa bagi orang yang memiliki nama tersebut. Ya inginnya seperti itu Bu ya. Namanya Fauzan, ya orang yang beruntung selalu berbahagia, kan begitu Bu. Kelakuannya, nah itu naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita ya Bu ya, nama yang bagus sesuai dengan harapannya ya Bu ya, seperti itu. Jadi namanya sih bagus, Ummu Jamil, ibu yang paling cantik, Jamilah, cerdas, Nabilah, kan seperti itu Bu ya Bu ya. Jadi iya naudzubillah min syarri dzalik. Jadi makanya sampai sama Allah diceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti tipenya Ummul Jamil, istrinya Abi Lahab. Kita dijauhkan sedikit demi sedikit. Amaliyah kita ini menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang lainnya. Nah seperti itu Bu ya Bu ya, inspirasi yang baik, menjadi contoh yang baik, terutama untuk keluarga kita Bu, terutama untuk keluarga kita, anak kita, cucu kita, menantu kita. Harapan kan seperti demikian Bu ya. Terkadang mah ibu-ibu, ya ibu-ibu saya juga ibu-ibu ya Bu, sama Bu. Apa nih? Kalau udah marah, udah tuh kayaknya mulutnya nggak bisa direm nih. Udah pagi-pagi tuh Bu, ya Bu ya. Jadi saya ibu kurangilah sedikit demi sedikit. Iya. Biasanya tuh kalau udah marah pagi-pagi, udah tuh nggak ada berhentinya. Setannya udahlah bertengger di hatinya. Seperti itu Bu. Ini cerita dari surat Al-Lahab, surat Tabbat. Ya. Jadi ada 5 ayat diturunkan di kota Mekah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Di rumah nanti diulang-ulang kembali Bu ya. Hanya ini ada saya sampaikan satu surat dulu, nanti kebanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan umat Indonesia. Pasti banyak kekurangan,
mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kehilapan dari saya, Bu. Biasanya yang paling banyak berbicara ini, Bu, yang paling banyak hisapnya ya, Bu ya. Dia itu paling banyak hisapnya. Tapi harapan saya, Bu, saya menyampaikan terutama adalah li'ilal kalimatillah, demi kita mensiarkan agama Allah. Jadi ini nasihat terutama untuk saya pribadi. Ya, Bu, saya pribadi juga ini nasihat untuk saya pribadi. Jadi kalau seperti saya yang paling banyak bicara itu nanti yang paling pertama kali paling banyak hisapnya. Kamu ngaji nih, nyampein gini, kamu sendiri ngamalkan nggak? Nah itu harapan saya, ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, biar bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan buat ini semuanya. Jadi Bu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hanya Allah yang maha benar. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua ibu yang hadir dan kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajarannya di siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu